Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan coba membuat video tutorial penggunaan link Google Sheet Manajemen SBML BPS Kabupaten Sleman. Sebagaimana kita ketahui, setelah keluarnya Perka Kepala BPS yang mengatur batasan honor daripada petugas mitra, maka tentu perlu tata kelola sehingga mitra yang digunakan bisa lebih dari satu subject matter, bisa 2 atau 3 subject matter, itu bisa terkoordinasi dan nilai honor yang mitra terima itu tidak melebihi dari SBML yang telah ditetapkan. Nah, untuk itu kita membuat suatu uh, sistem sederhana ya, hanya menggunakan Google Sheet ya, supaya kita bisa melakukan pengelolaan mitra tersebut. Di sini kita sudah membuat 7 sheet. Yang pertama sheet master SBML yang berisi informasi mengenai nilai-nilai SBML, baik SBML sensus, survei, maupun mitra yang bertugas sebagai pendataan atau PCL, pengawasan maupun pengolahan. Kemudian di sini ada link sheet ya, master mitra yang berisi informasi semua mitra yang bekerja di BPS Kabupaten Sleman. Kemudian ada link ada sheet master kegiatan di sini yang akan menampung informasi semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BPS Kabupaten Sleman. Kemudian ada sheet matriks relasi di sini, sheet yang menghubungkan antara kegiatan mitra maupun bulan ya, waktu pelaksanaan. Kemudian ada sheet master SPK BAST di sini akan menampung informasi mengenai BAST dan SPK. Kemudian di sini ada sheet mailing. Ini merupakan sheet yang akan nanti outputnya bisa kita gunakan sebagai source daripada mailing match yang akan mengenerate SPK dan BAST secara otomatis. Kemudian ada sheet monitor SBML, di sini akan digunakan untuk memantau besaran honor daripada mitra-mitra kita, apakah masih dalam batasan SBML maupun tidak. Baik, di sini dari ketujuh sheet ini saling berkaitan ya, saling berkaitan. Loh, kok terlihatnya seperti ribet banget gitu ya? Kenapa nggak sederhana gitu, ada cukup beberapa sheet saja. Nah, di sini sih kita sengaja membuat sheet-sheet master ini. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kesalahan penulisan yang mengakibatkan duplikasi. Karena jika terjadi duplikasi, maka fungsi-fungsi atau rumus-rumus dalam monitor SBML ini tidak berjalan gitu. Misal, contoh ada kesalahan typo pada penulisan nama kegiatan yang di atasnya entry pakai Y, yang di bawahnya entry pakai I, itu seperti ada dua kegiatan baru, ada dua kegiatan berbeda. Nah, ini akan terjadi, akan membuat duplikasi yang akan menyebabkan kontrol terhadap nilai-nilai honor itu akan susah untuk kita monitor batasan SBML-nya. Nah, kemudian kita langsung saja ya ke praktek. Langsung saja ke praktek. Jadi yang pertama, kita masuk ke sheet master mitra. Nah, di sheet master mitra ini adalah sheet yang akan menampung nama-nama mitra yang akan bekerja di BPS Kabupaten Sleman. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan mitra yang belum ada di atasnya. Nah, namun kalau mitra yang akan kita gunakan itu sudah ada namanya di atas,
tidak boleh menambahkan baris baru. Sekali lagi, tolong dipastikan dulu bahwasannya tidak ada nama mitra yang akan kita tambahkan itu di atasnya. Karena kalau terjadi duplikasi juga akan menyebabkan kesalahan dalam report monitor SBML, dalam pengecekan nilai SBML-nya nanti. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan menambahkan mitra pengolahan muatan Wilkerstad, yaitu DERA, DERA kebetulan sudah ada, jadi tidak perlu saya tambahkan lagi. Kemudian Harpen sudah ada, tidak perlu kita tambahkan lagi. Gustian Wibowo sudah ada, jadi tidak perlu kita tambahkan lagi. Wiji ini sudah ada, jadi tidak perlu kita tambahkan lagi. Nah, setelah kita pastikan bahwa sana mitra itu sudah ada pada sheet master mitra, kita lanjut mengisi di master kegiatan. Nah, di master kegiatan ini kita tambahkan kegiatan yang ingin kita isi. Untuk kode ID kegiatan ini berurutan saja ya. Kalau ada kegiatan baru, misalnya di sini kegiatannya adalah pengolahan muatan ya. Pengolahan muatan Wilkerstad ST 2023 tahun 2022. Ini nama ringkas ini boleh saja kita samakan ya. Atau kalau kita mau membuat singkatan juga boleh. Kemudian di sini kategori kegiatannya untuk Wilkerstad ini adalah kegiatan sensus. Dan di sini range waktu kegiatannya kita isi sesuai dengan buku pedoman. Nah, di sini saya tuliskan 18 April sampai dengan 3 Juni. Nah, ini range ini ya. Ini range waktu. Oh, sorry. Nah, di sini range waktu kegiatan dalam bulan berjalan. Nah, jadi kegiatan ini kalau dia sudah berbeda bulan walaupun kegiatannya sama, ini kita tambahkan lagi di baris baru. Jadi ini kebetulan di sini memang di buku pedoman itu kegiatannya itu tanggal 18 April sampai dengan 3 Juni. Tetapi ya pelaksanaannya itu dari tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, yang apa nih ya? Sel ya. Yang sel berwarna hitam ini hanya sebagai kontrol, tidak usah kita isi, tidak usah kita ganggu, tapi cukup kita lihat. Yang kita isi adalah sel-sel yang berwarna putih. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, untuk pengolahan muatan Wilkerstad ini, SBML-nya itu di pengolahan ya, 3.131.000. Nah, setelah kita mengisi master mitra, master kegiatan, kemudian kita akan mengisi matriks relasi. Nah, matriks relasi ini yang kita isi cukup yang sel-sel kosong saja. Yang sel-sel hitam ini hanya sebagai informasi atau sebagai kontrol. Di sini kita akan mengisikan ID mitra yang akan kita gunakan. Di sini kita copy saja gitu. Copy ID mitranya. Nah, kita copy. Nanti akan otomatis muncul di sini nama mitranya siapa. Jadi tidak ada lagi kesalahan penulisan nama.
Misalnya di atasnya kalau kita masih manual ya, di atasnya daerah Puspitasari, terus di bawahnya daerah Puspita S gitu. Padahal orang yang sama itu akan apa ya, membuat kesalahan nanti dalam dalam monitor. Kemudian kita masukkan ID kegiatan yang akan dikerjakan oleh Mitra Dera, Harpen, dan Gusti Wiji ini. Nah, ini ID-nya kita kopikan saja untuk menghindari kesalahan. Kita kopikan. Nah, ini kegiatan yang muncul di sini informasinya. Nama kegiatannya pengolahan muatan Wilkersat ST 2023 tahun 2022. Nah, bulan kegiatannya. Ini bulan 6. Kita kopikan aja lah. Karena kebetulan sama ya. Bulan 6. Kemudian di sini pengolahan. Saya tarik saja biar cepat. Kemudian volume. Nah, volume ini jumlah target ya. Bisa jumlah target, bisa realisasi yang akan kita alokasikan kepada mitra yang akan kita gunakan. Nah, untuk di sini saya sudah mengalokasikan daerah ini volumenya itu 50 desa. Kemudian Harpen ini 52 desa. Gustian 50 dan Wiji juga 50 desa. Untuk nominalnya sesuai dengan POK, satu desa itu 17.000. Nah, di sini yang sel hitam hanya sebagai informasi bahwasanya di sini nilai honor pengolah ya, karena dia sebagai pengolah. Ini si Dera itu 850.000, Harpen 884.000, Gustian dan Wiji Hastuti juga 850.000. Nah, jadi selesai untuk pengisian matriks relasi. Master mitra sudah, master kegiatan sudah, master relasi sudah, dan baru kemudian master SPK dan BAST. Ini harus berurutan ya. Nah, master SPK dan BAST ini sama juga. Kita cukup mengisikan sel yang warna putih, yang hitam kita lihat-lihat saja sebagai kontrol. Nah, di sini ID relasi ya. Nah, ini kebetulan ini sudah otomatis di sini. Sudah Dera, Harpen, Gustian, Wibowo, dan Wiji. Nah, di sini kita isikan bulan kegiatannya tadi 6 ya. Bulan 6. Kemudian nomor urut per bulan, ini nomor urut saja gitu kan. Karena dia sama-sama di bulan 6, kita melanjutkan. Tapi kalau dia sudah beralih ke bulan 7, maka nomor urutnya akan mengulang dari 1 lagi. Oke. Nah, di sini akan keluar nomor SPK dan nomor BAST yang akan kita gunakan nanti. Kemudian kita masukkan lagi kode kegiatan 1. Loh, kan tadi sudah mengisikan nama kegiatan. Ya, ini sebagai pengecekan juga ya. Sebagai pengecekan dan untuk mempermudah nanti dalam pembuatan mailing merge-nya. Kemudian kita kopikan saja biar supaya nggak salah. Ini. Sini. Kemudian di sini tadi pengolahan. Nah, karena Dera, Harpen, Gustian, dan Wiji itu pada bulan Juni hanya satu kegiatan yang dikerjakannya, maka kita cukup mengisi pada sheet master SPK dan SPK BAST ini untuk kegiatan 1. Ada kode kegiatan, posisi kegiatan, hanya sebatas ini. Tapi kalau misalnya Dera, Harpen, Gustian, dan Wibowo ini mengerjakan 3 kegiatan pada bulan Juni, maka kita isikan juga kode kegiatan, posisi kegiatan untuk kegiatan kedua, kemudian
kode kegiatan, posisi kegiatan untuk kegiatan ketiga. Dan di sini kita batasi ya, kita batasi setiap mitra itu dalam 1 bulan itu maksimal 5 kegiatan saja. Nah, di sini kita bisa mengisikan 5 kegiatan. Sampai dengan 5 kegiatan. Dan sampai saat ini, belum ada mitra kita yang sampai dengan 6 kegiatan. Mudah-mudahan kita bisa membatasinya sampai dengan 5 kegiatan saja. Oke, untuk sheet Master SPK BAST ini sudah selesai sampai dengan pengisian posisi kegiatan 1. Posisi kegiatan 1. Nah, posisi kegiatan apa? Informasi kegiatan 2, 3, 4, dan 5 tidak perlu kita isi. Karena Dera, Harpen, Gustian, dan Wiji ini hanya 1 kegiatan pada bulan Juni. Oke, jelas. Kemudian setelah mengisi Master SPK BAST, kita lanjut mengisi sheet sebelahnya lagi. Sheet mailing. Nah, sheet mailing sama juga cara pengisiannya. Cukup isikan yang sel kosong, sel putih, dan menggunakan sel hitam sebagai kontrol. Di sini kita tuliskan lagi ID mitranya. Bisa kita salin dari sheet sebelumnya. Dera, Harpen, Gustian, dan Wiji. Kemudian bulannya, bulan 6 ya. Kemudian di sini kode kegiatannya bisa kita salin dari sini. Kemudian di sini akun anggarannya. Akun anggarannya bisa kita salin di sini atau lihat di POK ya. POK yang ada di Bapak Ibu. Oke. Sudah kita salin kode kegiatan, akun anggaran. Nah, di sini kegiatannya akan muncul secara otomatis dan rentang waktu kegiatan. Nah, di sini saya 1 sampai dengan 30 Juni ya, karena sama dengan yang di atasnya saya copy sajalah gitu kan. Nah, selesai pengisian untuk informasi kegiatan 1. Nah, untuk kegiatan 2, 3, 4, dan 5 karena hanya 1 kegiatan yang dikerjakan oleh daerah Harpen, Gus, dan Wiji pada bulan Juni, maka tidak perlu diisi. Namun jangan lupa di ujung masih ada kolom yang mesti harus diisi. Jadi pastikan sampai dengan ujung sheet itu sudah terisi. Nah, di sini kolom yang perlu diisi adalah tanggal awal kontrak bulan kalender. Karena kontrak kita di sini kan per bulan ya, per bulan. Ya tentu di bulan Juni tanggal awalnya itu 1 Juni. Kemudian harinya kebetulan hari Rabu. Dan tanggal terbilangnya 1 Juni itu 1. Dan tanggal akhirnya tanggal 30 Juni sama kebetulan ya. Hari Kamis 31 ini kebetulan sama. Kita kopikan saja. Nah, lalu mungkin ada yang ini bingung. Ini isian ini untuk apa gitu kan. Isian ini untuk apa? Nah, isian ini nanti akan digunakan pada saat kita akan membuat SPK dan BAST menggunakan mailing merge. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu akan berpikir kok sering mengisi berulang gitu kan. Kok sering mengisi informasi yang belum tahu untuk apa gitu. Nah, karena kita membuat ini yang pertama tujuannya adalah untuk memudahkan dalam kontrol SBML. Karena kita tahu ada banyak subject matter, ada banyak orang yang bisa menggunakan satu mitra. Kemudian yang kedua, agar mempermudah kita dalam membuat SPK dan BAST. Jadi hasil dari sini bisa langsung di-generate menjadi SPK dan BAST. Oke. Kemudian
Kita bisa mengecek ya, mengecek isian kita itu sudah benar atau belum. Untuk nominalnya di sini. Nah, kalau tidak ada merah berarti ini sudah konsisten antara eh, antara isian pada sheet mailing ini dengan eh monit sheet monitor SBML dan sheet monitor SBML. Nah, kalau misalnya ya, kalau misalnya di sini sebentar. Nah, di sini mungkin di sini mungkin di mailing kita baru misalnya si Wiji ya. Si Wiji ada dua kegiatan dalam bulan Juni. Misalnya nih, di mailing kita baru mengisikan untuk kegiatan satu. Kegiatan duanya ini belum kita isikan. Nah, otomatis jumlah di sini antara kolom honor bulan kalender dan jumlah honor semua kegiatan tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini nanti akan diinformasikan melalui sel warna merah. Sel warna merah di sini nanti. Saya contohkan, misalnya ini Wiji ya, si Wiji dia juga melakukan kegiatan misalnya KSA, dia KSA, sorry, misalnya di sini si Wiji dia juga melakukan kegiatan KSA. Nah, nah ini nanti di sini akan merah gitu kan? Karena di kolom honor bulan kalender di sini dia ada pengolahan muatan, Bilkerstat dan honor KSA. Sedangkan di sini hanya yang honor pengamuatan Wilkerstad. Oke, ini sebenarnya sudah selesai ya, sudah selesai. Tapi di sini perlu kita lakukan pengecekan. Jadi setelah kita pengisian master mitra, master kegiatan, master relasi, master SPK BAST, dan mailing secara berturut-turut sampai dengan selesai, itu sebenarnya pengisian daripada manajemen SBML sudah selesai. Namun di sini kita perlu melakukan pengecekan terhadap nilai SBML itu sendiri pada sheet monitor SBML. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini kita bisa lihat eh, mitra-mitra yang sudah ada di dalam master ya. Yang sudah ada di dalam master mitra. Nah, di sini misalnya kita coba lihat daerah di sini. Daerah di sini sudah urut sesuai dengan abjad ya. Nah, daerah di sini untuk di bulan Juni dia 850.000. Nah, berarti dia sudah masuk dalam uh, apa itu nama itu batasan nilai SBML. Jadi sudah aman gitu kan. Kemudian ini pada bulan Juni. Nah, kemudian kita lihat di sini Harpen. Ya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sudah aman dan di bulan Juni juga sudah masuk nilai aman ya, 884.000. Kemudian eh, Wiji dan Gustian ya. Nah, Gustian Wibowo juga nilainya sudah aman, 450.000 pada bulan Juni. Nah, kemudian siapa tuh? Wiji ya. Wiji.
Wiji. Mana nih? Wiji juga nilainya sudah aman. Nah, di sini ada isian juga ya. Ada isian ID mitra, posisi, dan kategori kegiatan. Nah, kalau misalnya mitra yang kita tambahkan tadi sebelumnya itu belum ada di sini, bisa kita tambahkan ID mitranya. Nanti akan muncul isian-isian honor-honor dia setiap bulannya. Kemudian untuk kolom posisi dan kategori kegiatan ini digunakan untuk kita mengecek ya, untuk kita mengecek dan melakukan kontrol. Misalnya si Wiji ya. Wiji di sini dia di bulan Juni ya, di bulan Juni dia akan sebagai petugas pengolahan nih, sebagai petugas pengolahan. Nah, berarti di sini kalau kita mau ngecek dia sebagai petugas pengolahan, sensus, nah dia tetap aman gitu ya, tetap aman. Nah, tapi di sini kalau kita lihat banyak yang merah nih, banyak yang merah. Misalnya Zuhirman pada bulan Juni ini merah. Nah, dia ini merah ini karena terdeteksi dia melewati nilai SBML untuk kegiatan pendataan sebagai pencacah pada kegiatan survei. Tapi karena kita tahu bahwa Zuhirman ini adalah petugas uh, LF yang merupakan kategori sensus, tentu SBML adalah nilai yang berbeda. Nah, jadi kalau kita ingin mengecek kalau dia sebagai sensus, oh ternyata dia masih dalam range SBML, jadi tidak bermasalah. Jadi untuk kolom posisi dan kategori kegiatan ini hanya digunakan untuk mempermudah kita melakukan pengecekan. Karena kita tahu ya, setiap bulan itu ya tidak semuanya bertugas sebagai pengawas sepanjang bulan, mulai dari Januari sampai dengan Juni, dan juga tidak semuanya bertugas sebagai bekerja di kegiatan survei saja, ada yang kegiatan sensus. Jadi kalau dia merah, baru kita cek nih. Dia ini merah, apakah sebagai kegiatan, apakah sebagai bekerja di kegiatan sensus atau survei. Misalnya di sini nih, Zesman 4.087.000 dia merah. Oh, sebagaimana kita ketahui bahwa Zesman ini adalah pengawas atau core team ya pada kegiatan sensus. Nah, itu. Nanti ketika kita mengisi untuk monitor pada bulan Juli, kita cek juga nih. Misalnya kita baru menambahkan si ini Yuyun Susanto. Kita cek dulu nanti di bulan Juli apakah dia sebagai petugas pendataan atau pengawasan, apakah dia di kegiatan survei atau kegiatan sensus. Untuk mengecek apakah dia masuk dalam kategori uh, SBML yang terpenuhi atau tidak. Nah, di sini saya sengaja membuat defaultnya adalah pendataan supaya kita uh, ketika muncul merah gitu kan, kita akan mengecek gitu. Dia ini sebagai kegiatan sensus atau bukan gitu. Kalau defaultnya kegiatan sensus, nanti begitu hitam sudah nggak dilihat lagi. Itu yang dikhawatirkan. Nah, ada hal yang terlupa tadi ya untuk dijelaskan. Dalam pengisian master mitra biasa aja ya, tadi sudah master kegiatan juga kita mengisinya ke bawah. Namun untuk matriks ya, matriks relasi juga kita mengisinya itu mengisi ke bawah ya. Mengisi ke bawah, misalnya si Didi ya, misalnya si Didi itu dia mengerjakan 2 kegiatan pada bulan Juni, maka kita akan mengisikan Didi ini 2 baris. Nah, jadi si Didi KSA Padi Juni bulan 6 gitu. Kemudian Didi lagi KSA Jagung bulan Juni ya sebanyak sekian. Jadi untuk matriks relasi ini bisa berulang itu dalam satu bulan yang sama untuk mitra yang bersangkutan gitu. Dan seterusnya, misalnya ada 5 kegiatan, jadi ada 5 kegiatan di bulan Juni, jadi nama Didi ini ada 5 baris nantinya untuk di bulan kegiatan Juni. Namun untuk pengisian master SPK BAST dan mailing ini jika mitra itu melakukan pekerjaan lebih dari 1 dalam bulan yang sama, itu nulisnya ke samping.
nulisnya ke samping. Kode kegiatan 1, informasi kegiatan 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya itu ke samping. Selesaikan dulu ini ke samping. Ya, karena di sini kita akan mengecek ya, kita akan membuat nanti apa namanya itu, SPK dan BAST itu dalam satu tabel nanti kan, dalam satu tabel gitu. Dalam satu tabel menggunakan mailing match ya. Intinya pengisian master SPK, BAST dan sheet mailing ini ke samping, sedangkan matriks relasi ini bisa berulang ke bawah. Oke, selesai ya. Selesai. Nah, ini materi tambahan, tutorial tambahan apabila kita ingin melanjutkan pada tahap melakukan mailing match hasil dari pengisian kita. Jadi di Google Sheet ini kita download dulu file Excel-nya. Kita download file Excel-nya. Kita download. Kita replace saja file yang sudah ada. Kemudian di sini sudah ada file Word master BAST dan SPK yang sudah terkoneksi dengan hasil daripada mailing merge tadi. Hasil daripada ini file Excel tadi. Tapi kalau kita mau mengulang mengkoneksikan, kita pilih mailing, select recipient, use and access. Terus kita pilih file hasil download kita tadi. Manajemen SBML. Kita pilih sheet mailing. Oke. Nah, di sini kita akan mengeprint hasilnya sesuai dengan kebutuhan kita atau secara keseluruhan. Kalau misalnya kita ingin mencetak sebagian saja, misalnya dari nomor nih di mailing B nomor cetak 280 sampai dengan 285 ya, atas nama Vetriani dan Nelson, kita cukup memilih di sini 280 sampai dengan 285. 280 sampai dengan 285. Oke. Nah, di sini sudah langsung jadi nih berita acara atas nama Vetriani dan SPK. Nah, sampai ini lampirannya gitu kan. Ini hijau sampai dengan terakhir itu berita acara dan SPK atas nama Nelson. Nah, inilah manfaat dari kita mengisi yang begitu rumit dan berulang tadi ya. Jadi bisa dikatakan nanti dalam pembuatan SPK dan BAST itu sudah tidak perlu dilihat lagi nih ya. Kalau kita mau ngecek lagi, cek cukup yang ini font-font merah ini. Nah, karena di sini sudah otomatis ya, ini sudah otomatis kode anggaran lah. Walaupun tadi kita bisa mengisi 2, 3, 4 kegiatan. Nah, kalau dia unik, dia sudah otomatis akan pilih sini yang unik gitu ya. Kemudian nomor-nomor semuanya. Kemudian sampai ke nilai-nilai pada lampirannya itu nanti sudah otomatis hasil dari pengisian kita di mailing match tadi. Nah, terakhir yang ingin sekali digarisbawahi, dalam pengisian ini harus benar-benar step by step secara berurutan mulai dari sheet master mitra, master kegiatan, matriks relasi, master SPK BAST, mailing, dan monitor SBML. Harus berurutan dan harus tuntas. Harus tuntas. Jadi ketika kita mengisi ini, master mitra, master kegiatan, master relasi, ini kita selesaikan sampai sheet ujung, sampai habis. Master SPK-nya kita selesaikan sampai sheet ujung, sampai habis. Mailing kita selesaikan sampai sheet ujung, sampai habis ya. Jangan ditinggalkan. Nah, karena apa? Karena ketika ditinggalkan, nanti kita baru mengisi master SPK, nanti sudah ada teman lain yang mengisi di master SPK. Sedangkan apa namanya kita belum mengisi mailing di sheet mailing, teman kita sudah mengisi. Akhirnya tumpang tindih ya.
Sebenarnya masih bisa berjalan itu, masih bisa berjalan, masih bisa dikeluarkan hasilnya, tetapi eh bisa jadi nanti ada kegiatan karena kita lupa ada kegiatan ketika SPK dan BAST-nya sudah di-print, ada kegiatan yang tidak tampil gitu kan. Yang tidak termasuk, yang tidak masuk ke dalam SPK dan BAST karena kita lupa dalam mengisi mailing. Nah, jadi benar-benar pastikan bahwasannya semua isian-isian yang diminta itu tetap harus diisi secara benar ya. Karena kemarin juga banyak ditemukan ya isian yang duplikat. Isian yang duplikat itu mungkin ya tidak ngecek lagi ke atas nih mitranya sudah ada atau belum. Kemudian tidak ngecek lagi nih di sini apakah sudah pernah nulis si Didi atau belum gitu kan. Jadi yang ada yang duplikat. Kemudian ada juga yang terlupa mengisi volume dan terlupa mengisi kode anggaran. Ya, ini mohon benar-benar pastikan isiannya itu lengkap ya, karena ini terkait dengan kegiatan-kegiatan dari subject matter lainnya. Jadi kalau misalnya kita salah dalam pengisian nominal, sedangkan subject matter yang lain itu sudah mengepaskan nilai SBML-nya, ketika kita memperbaiki sesuai dengan nilai kita, nanti bisa jadi terlewat SBML, sedangkan kegiatan sudah berjalan. Ini harus benar-benar ya, hati-hati dan teliti. Kemudian harapannya adalah pengisian SBML ini bisa dilakukan di awal bulan, setidaknya ya, sampai dengan tanggal 10 atau minggu pertama di awal bulan. Jadi sudah ada perencanaannya gitu. Karena kalau di akhir bulan bisa jadi eh bisa jadi ini, bisa jadi nanti ada tumpang tindih gitu. Saya pikir itu ya. Mohon maaf ya karena video ini dibikinnya spontan ya. Spontan tanpa dipersiapkan. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.